Aksiologi pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan bagi pendidikan dan teknologi, yaitu hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek-aspek dan dimensi-dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Konsep-konsep ilmiah pendidikan memperluas khasanah pengetahuan tentang tingkah laku manusia sebagai individu atau pribadi, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial. Maksudnya pendidikan sebagai objek pendidikan ilmu tingkah laku dan atau ilmu sosial merupakan perubahan yang berarti dalam penyelidikan yang dilakukan dalam cabang-cabang ilmu yang menjadi komponen-komponennya. Dalam setiap cabang ilmu tersebut, pendidikan menjadi satu objek penelitian. Dengan pendidikan lahir dan berkembanglah sub-cabang, yaitu psikologi pendidikan dan psikologi sosial pendidikan dalam komponen psikologi, antropologi, sosiologi pendidikan, ekologi pendidikan, dan pendidikan kependudukan dalam komponen sosiologi, ekonomi pendidikan dalam komponen ekonomi, dan sebagainya. Konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan menjadi salah satu dasar yang penting bagi perkembangan teknologi pendidikan dalam arti program-program pendidikan, yang mana pendidikan berisi prosedur-prosedur dan teknik kerja yang sistematis untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam satu satuan pendidikan atau keseluruhan satuan pendidikan. Misalnya teknologi pengelolaan pendidikan baik makro maupun mikro, dan teknologi kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sehubungan dengan hal ini, konsep-konsep ilmiah pendidikan menjadi sebagian dari prinsip-prinsip kerja dalam mengelola keseluruhan satuan-satuan pendidikan, dan setiap satuan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di satuan pendidikan luar sekolah. Sebagian prinsip-prinsip kerja dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan halnya bersumber pada konsep-konsep ilmiah baik dari disiplin ilmu kealaman maupun disiplin ilmu sosial, serta konsep cita-cita yang bersumber dari ajaran hidup seperti agama. Konsep-konsep ilmiah pendidikan sangat berkaitan erat atau bahkan dapat dikatakan berpusat pada konsep tentang manusia. Oleh karena itu, konsep-konsep ilmiah pendidikan secara potensial turut mendorong berkembangnya pemikiran tentang hakikat manusia. Hal ini mengandung arti turut mendorong berkembangnya filsafat tentang manusia atau antropologi filsafat yang membahas tentang hakikat manusia idaman atau manusia ideal. Sehubungan dengan ini, terlahirlah konsep-konsep tentang hakikat manusia sebagai animal rasional, animal sosial, animal simbolism, homo sapiens, homo economicus, homo homini lupus, homo student, dan sebagainya. Di samping itu, konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan turut pula mendorong berkembangnya pemikiran tentang hakikat anak manusia. Hal ini mengandung arti turut mendorong berkembangnya filsafat tentang anak manusia yang membahas tentang siapa sebenarnya anak manusia itu. Sehubungan dengan ini, misalnya telah berkembang konsep-konsep bahwa anak lahir membawa dosa asal, anak lahir sebagai tabula rasa, anak lahir baik atau anak lahir membawa potensi-potensi tertentu, anak lahir terbelenggu atau terpenjara oleh hal-hal yang bersifat fisik, dan sebagainya. Nilai kegunaan praktis, kegunaan bagi praktek pendidikan, yaitu konsep yang dikembangkan ilmu pendidikan berkenaan dengan bagaimana proses pengelolaan dan pelaksanaan praktek pendidikan terselenggara. Dengan demikian, konsep-konsep tersebut merupakan prinsip-prinsip tentang praktek pengelolaan dan kegiatan pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam dasar kerja pendidik atau pengelola dalam melaksanakan praktek pendidikan. Penguasaan terhadap prinsip-prinsip pendidikan dapat meningkatkan kemampuan pendidik atau pengelola pendidikan dalam melaksanakan praktek kegiatan pendidikan. Derajat mutu keahlian kependidikan seorang pendidik atau pengelola sangat erat hubungannya dengan keluasaan dan kedalaman menguasai konsep-konsep ilmiah pendidikan. Selain itu, kelancaran dan keberhasilan praktek pendidikan dipengaruhi pula oleh penguasaan teknologi pendidikan dari para pelaku praktek pendidikan. Yang kedua, kegunaan bagi seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasikan dan kesenangan bagi peserta didik maupun pendidiknya. Dalam kegiatan pendidikan sebagai seni, berlangsungnya suatu proses hubungan sosial melibatkan emosi yang cukup mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktek pendidikan perlu memperhitungkan terpenuhnya kebutuhan emosional berupa rasa puas, rasa senang, atau rasa sejenisnya. Dengan demikian, bentuk penerapan atau pengemasan konsep-konsep ilmiah pendidikan tidak saja harus dapat dalam mengatasi masalah praktek pendidikan,
tapi harus pula memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan dalam menggunakannya. Hal ini dapat dicapai hanya apabila dikemas dalam bentuk prosedur-prosedur dan teknik-teknik pendidikan yang manusiawi dalam artian memperhitungkan aspek emosional.